Bisa. Ya. Apakah kamu pernah merasakan yang namanya gaun ya, sedih, terpuruk, kelam, nangis, sedih gitulah. Tapi poinnya adalah bagaimana kamu bisa bangkit, akhirnya kamu tidak terlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Oh, tapi pertanyaannya berarti pernahkah merasakan kisah Ya. sedih dalam hidup, Ya. gitu ya? Betul. Ya pernah lah guys, anak perantauan mana coba yang nggak pernah ngerasain kisah sedih, nangis, malam-malam nangis ya kan, pasti pernah. Malam-malam nangis, apa segala macam, rindu orang tua, nggak bisa nelpon, nah tuh udah banyak gitu kayak gitu. Ketemu orang tua, terus sempat kayak orang tua tuh bilang gak usah kuliah, soalnya kenapa cepet banget aspeknya gini kan. Saya cuma 1 bulan, memang sedih banget lah. Terus habis itu diantarlah pulang lagi sampai mana ya? Sampai Kalimantan. Diantarkan lewat Kalimantan. Ya. Diantar pulang sampai lewat Kalimantan. Di Kalimantan itu di bandaranya itu benar-benar sendiri yang kayak gak ada orang tuh kayak itu di situ tuh benar-benar kayak nangis segala macam, udah yang kayak jauh dari orang tua kayak gini kita di perantauan dan orang tua kita ngiranya kita udah makan, kita belum makan loh gitu loh gitu kan. Yeah. Terus habis itu ke bandara, masuk dari bandara, terus kita lucunya nih di pesawat, masuklah pesawat kan 3 kursi ya kan, saya di ujung dekat cerminnya itu, terus itu di tengah kosong, di sebelah saya cowok. Terus habis itu saya tuh nangisnya ngadep begini kan, nangis, terus tiba-tiba cowok itu kayak ngeliatin saya kayak kenapa gitu kan, kayak itu benar-benar sedih banget gitu loh, yang kayak terus pernah berpikir yang kayak gimana ya orang tua saya di sana, orang tua saya mati-matian cari duit, ada nggak boleh aku, orang tua saya cari duit di sana, terus saya di sini kalau misal foya-foya kayak gimana gitu loh. Orang tua saya kan nyari duit kelapa sawit tuh nggak segampang orang pikirkan gitu kan. Kelapa sawit itu tinggi semua. Terus pas sedih juga pas saya pulang, terus orang tua saya bilang kita loh pernah carikan kamu uang, kalau kamu mau nggak mau kuliah tuh sia-sia banget gitu. Pokoknya carilah pokoknya ngejarlah pendidikan sejauh mana yang kamu bisa. Orang tua saya pasti gitu, ngejar pendidikan sejauh mana yang kalian bisa, sejauh mana yang kamu bisa. Terus kalau dengan tanpa, saya juga makasih untuk beasiswa untuk anak-anak PKI gitu loh. Kalau nggak ada itu saya benar-benar nggak sekolah, saya benar-benar nggak kuliah, benar-benar nggak kuliah ya guys. Kayak sedih tuh ada. Terus belum lagi di perantauan dan orang tua di Madura, kalau sepi weekend itu sepi. Pasti kalau weekend itu pasti sepi. Itu pasti lebih kerasa rindunya sama orang tua. Kayak mana? Pasti yang kayak nggak ada tisu tapi sekarang. Hanya rumput daun. Pasti kalau di perantauan tuh pasti banyak sedihnya, nangisnya. Saya aja baru masuk 1 minggu nih udah berapa kali nangis ini ya guys ya. Di satu sisi campur dengan rindu orang tua, jadi digabungkan tambah nangis, mau nggak mau ya gitu. Terus bingung juga kan nyari tempat curhat di mana. Kalau kenapa saya nggak curhat sama orang tua gitu kan, pasti banyak yang bilang kenapa nggak sama orang tua aja. Nggak semua satu sisi saya nggak mau membanding, misal saya curhat sama orang tua saya, mak ya mak di sini loh, mak di sini kata saya nggak apa-apa. Oke. Mak, aku di sini nggak kuat sudah, macam mana nih? Nggak kuat sudah aku, betul-betul aku sendiri, betul-betul di sini aku sendiri. Terus pasti mama aku pasti kepikiran, mama aku pasti yang kayak terus gimana, anakku di sana gimana ya, anakku makan nggak, anakku gini ya, pasti gitu kan. Jadi nggak mau membebani mereka di satu sisi. Jadi tapi di satu sisi saya juga terbebani, nggak tahu mau curhat sama siapa gitu kan, apalagi kalau tugas-tugasnya banyak. Kalau dia juga sedih, sama-sama sedih jadinya, gitu kan guys ya. Makanya intinya sedih lah sekarang kalau bahas tentang orang tua itu, apalagi tentang uang, money.
beasiswa kamu tuh nggak ada kayak beasiswa KIP per bulan dapat? Saya satu semester langsung turun. Jadi saya semester ini belum turun sih, bulan 3 insya Allah. Terus satu semester kan kalau KIP itu kan setiap per bulan juga itu, kalau saya nggak satu semester langsung turun. Jadi tunggu lagi semester depan. Tapi kamu bagaimana kamu memanage Manajemen waktunya itu ya guys ya. Tapi saya tetap menerima transfer, tetap menerima transfer. Iya. Uang beasiswa itu saya pergunakan untuk semua kebutuhan kuliah. Tapi untuk kebutuhan makan apa segala macam enggak, itu saya pakai di orang tua saya. Tapi kebutuhan kuliah, misal sedang harus ada kamera, Iya. itu saya pakai untuk beasiswa itu saya pakai itu. Sudah punya? Kanison. Alhamdulillah. Di keluarga saya bisa pakai kameranya. Astagfirullah. Pokoknya itu saya berkenakan untuk itu. Udahlah, saya nyewa lah. Orang tua saya nyaranin, orang tua saya juga bilang sih, pokoknya kalau uang beasiswa itu pergunakan untuk kuliah. Tapi kalau untuk uang makan apa segala macam, biarlah orang tua yang ngirimin. Ya gitu. Nggak kaya-kaya banget, cuma Nanti saya kirim nomor saya juga ya. Barangkali dikirim sama orang tua kamu. nanti orang tua saya nanya, ini nomor rekening siapa nih? Gitu. Gitu ya guys ya. Setelah itu. Lalu kalau kamu udah sedih nangis itu bagaimana menghentikan tangismu itu? Oh, saya nggak pernah berhenti nangis, nggak pernah saya berhenti nangis. Kadang kalau misal saya tuh bisa nangisnya kapan? Apa ya? Saya kemudian. Saya bisa aja pulang dari sini nangis, gitu. Bisa aja saya pulang dari sini tuh nangis. Jadi kayak saya tuh tiba-tiba lihat HP lama-lama, tiba-tiba nangis aja sendiri gitu. Ya gitu saya kemudian soalnya. Terus tiba-tiba aja orang ngechat, tiba-tiba saya bisa marahin itu orang yang ngechat saya. Gitu, jadi kayak terus kadang kan Saya bahaya juga kalau ngechat kamu. oh enggak, saya tahu yang mana yang harus saya ini, Mister. Enggak. Saya juga lihat-lihat kok, enggak semua. Terus saya juga kalau misalkan apa ya, saya kan sering nangis ya kan. Enggak cengeng sih ya, guys. Enggak cengeng, cuma apa ya dibilang manja sayangnya. Enggak sih, cuma kayak lebih tepatnya ya rindu lah sama orang tua ya kan. Jadi saya tuh ini jujuran aja ya. Iya. Setiap hari tuh saya nangis. Setiap hari Pasti. Setiap hari Kamu sekamar sama siapa? sendiri. Sendiri. Saya sengaja cari kamar sendiri, soalnya biar di satu sisi emang nggak baik ya. Iya. Tapi saya tuh lebih Ya enggak baik juga kok barangkali main privasi kan. iya, tapi di satu sisi saya tuh sering banget merasakan kesepian, sering banget sampai saya tuh kayak nyari temen SMA saya sampai video call apa segala macam. Terus kalau saya nangis saya nggak temen SMA, kenapa di sana, kenapa mereka tuh nyangka saya tuh di sini nggak ada teman, padahal saya punya banyak teman. Iya. Cuma ya itu saya tuh setiap hari nangis. Kapan terakhir saya nangis? Semalam. Enggak, barangkali kamu alihkan tangismu itu dengan cara menonton film, misalnya drakor atau apa. Enggak. Saya dengan mengalihkan sedih saya berhenti sendiri, Mister. Kadang saya tuh kadang kan kalau nangis tuh kalau kita udah nangis itu pasti bercampur aduk ya dengan tugasnya, dengan rindu orang tuanya, dengan kata-kata teman-teman yang nggak bagus, apa segala macam. Nah itulah. Manusia pasti insecurean guys, nggak mungkin nggak insecurean manusia. Saya enggak. Yakin. Terus habis itu dengan menghentikan tangisan saya ya udah itu tangisannya berhenti sendiri. Udah coba deh kamu belajar filsafat deh. Saya sih udah nggak ada, udah mati rasa tuh, nggak ada insecure. Saya gini. Susah Mister belajar filsafat ya. Ya udah rekam dulu deh. Rekam dulu ya. Nanti S2-nya. Tapi emang sih kalau urusan sedih-sedihnya tuh setiap hari tuh saya nangis. Pernah 1 minggu tuh saya nggak nangis. Kenapa saya nggak nangis 1 minggu tuh? Saya di rumah teman. 1 minggu tuh saya di tempat teman saya di Surabaya. Terus saya benar-benar nggak nangis 1 minggu. Tapi pas pulangnya tuh saya nangis. Kayak nggak enak banget, kayak ada yang ditahan gitu loh, tapi nggak bisa. Terus di tempat teman saya tuh kayak ditahan, tapi mau keluarinnya tuh kayak malu. Jadi pas sampai di kosan baru ngerasa kayak sedihnya, ininya, dikata-katainnya. Setelah teman-teman. Kemarin saya ngasih tips nggak sih di kelas kalian tuh yang bisa keliling Jawa Timur itu loh.
yang minggu ini kamu main ke kos. Oh iya, pernah. Iya, itu praktekkan coba biar kamu tuh gak kesepian pas weekend itu main ke rumahnya yang Sumenep. Sayanya mager. Nah, itu. Aduh, tapi dari situ sih benar-benar sedih banget, sedih banget sedih. Kalau dibilang cengeng. Oke, sekarang kita ke sesi 3 habis ya. Ceritakan pengalaman konyol, lucu, Konyol. ya, yang bikin malu sendiri. Oh, Malaysia ngelawak, Lawak ya. ngelawak. Lawaknya budak nih. Lawak. Oh iya, kamu kan tadi saya ditanya tuh. Lawak tuh cantik juga bisa jadi. Oh, kamu cantik apa bahasa Malaysia? Lawak tuh cantik. Kalau lucu apa ya? Lawak tulisannya LAWAK, lawak. Cantik tuh. Lawak. Pakai bahasa Inggris. LAW gitu. Iya. Lawak. LAWA. Lawak. Ada K-nya. Kalau di bagian itu tergantung tempatnya. Kalau di Sabah tuh kental. Jadi kayak misal mak. Kalau sedangkan kalau di Kuala Lumpur cuma biasa aja gitu. Cuma kita tuh lebih penekanan yang kayak misal macam mana bakau nih. Kami begitu. Kami pakai bahasa kan gitu. Macam mana bakau Ya, nih. tadi kamu cantik tuh kamu lawak. Lawak lah Yuni gitu. Lawak lah Yuni. Yuni itu siapa Yuni? You Oh, you. dalam bahasa Inggris. Oh, campur berarti. Lawak lah Yuni. Cantik aja. Teman saya kan ditanya tadi, Pak Ochan mau pergi sama siapa? Sama musisi ala Malaysia. Makanya dia nitip pertanyaan, Apa tuh? kenal Upin Ipin nggak? Semua orang sudah tanya gini ya. Semua orang. Awal SMA, kuliah, pertanyaannya gini, tetanggaan dong sama Upin Ipin. Tak guys, beda. Ya kak Kuala Lumpur, misalkan Ai kak Sabah. Berbeda. Jadi bahasa Malaysia itu percampuran antara bahasa Melayu, Inggris. Campur. Kan ada Inggris, mereka kan kita tahu Malaysia tuh Inggrisnya Iya, bagus kan. iya. Jadi mereka tuh nyampur Inggris, Melayu, mix bahasanya. Jawa nggak ada. Ya, nggak bisa. Oke, tadi Nggak bisa bahasa Jawa. Oke, kembali tadi ke pengalaman lucu kamu. Nggak pernah ngerasain hal yang lucu sih sejauh ini. Gimana ya? Ada. Apa ya hal yang lucu? Paling apa yang nggak aku yang ngalami tuh paling cuma apa ya? So culture maybe barangkali kamu pernah culture beli makanan apa bagaimana. Biasanya hal-hal lucu ada kalanya datang dari shock culture itu. Ya paling misal gini ya, kita tuh di rumah makan, beli Yeah. makan. Yeah. Si mbaknya tuh kita ngomong apa, diambilnya apa, gitu Yeah. guys ya. Yeah. Ya itu pernah terjadi sih. Nah, Saya ngomongnya, misalnya saya ngomongnya ambil mbak ini ya, yang A ya, tapi mbaknya ambil yang B. Kayak terus habis itu saya cerita lah ke teman saya, ngakak lah bareng-bareng gitu. Pokoknya nggak ada di hidup saya nggak ada hal yang lucu-lucu banget, sedihnya yang ada banget. Tapi apa ya, kayak saya melampiaskan sedih saya ketemu teman-teman saya itu ngakak. Adanya teman-teman saya tuh mereka tuh yang kayak apa, ngakak-ngakak, nyerita hal yang lucu. Jadi saya tuh kayak berarti saya hilang sedihnya. Seketika sedihnya hilang. Pulang ke kos kembali lagi sedihnya. Itulah hikayahnya ya guys ya. Kalian yang rantauan tuh masih mending beda provinsi. Nah, ini kalau yang udah di luar negara nih gimana? Tiket tidak. tiket pulang. Sekuat apa menahan tangan kamu saat kuliah tidak pegang HP? Oh ini ya apa, perumpamaan. Ya. Kamu ya maksudnya mahasiswa yang tahan kan, nggak tahan nggak sih, kuat nggak sih kamu nggak pegang HP saat mendengarkan perkuliahan? Oh itu ini harus dong mister. Iya. Kan ini. ada juga yang colong-colong, kamu maksudnya nyolong-nyolong nggak kadang? Nah, Mungkin saya akan nyolong ketika itu dapat telepon dari yang penting ke orang tua saya Orang tua, atau apa gitu. Tapi itu kembali lagi izin kan. iya. Nah itu. Tapi
apa ya, kayak sopan santunnya berarti Iya. nggak ada dong, Iya. hilang dong Nah, ya itu sopan santunnya. dia. Kalau apa kayak misal kalau cuma sekedar ngechat Iya. ngechat doi, Iya. itu nggak sopan gitu loh saya. Iya. Soalnya kan ya Kamu bisa itu minus itu bisa kok. bisa dong, bisa Iya. bisa guys. Soalnya apa ya, kayak kan sopan santunnya tuh dilatih di situ, dilatih sopan santunnya gimana kamu bisa bertahan biar ngedengerin penjelasan dosennya itu kan. Sama aja di rapat nggak bisa apa ya, kan harus di ini apa-nya harus mendengarkan. Iya. Ya itu kembali lagi guys, gimana cara kita mau menghargai orang lain. Jika kamu ingin dihargai orang lain, maka terlebih dahulu hargailah orang yang ada di depan gitu. Emang ada labelnya harganya berapa gitu? Menghargai mister, bukan Oh, iya. bukan apa ya, bukan harganya, menghargai kan apa ya, penting kan yang pertama tuh menghargai kan, yang bersatu tuh menghargai. Kalau misal saya nggak menghargai, Oke. Aduh, luar biasa Hafizah, ternyata kita udah 1 jam nggak kerasa udah di penghujung podcast ini. Sekarang kita waktunya saya minta quotes inspiratif dari Hafizah untuk teman-teman sobat-sobat bibir manis. oke. Halo sobat bibir manis, ini ada quotes untuk kalian semua Ya. dari aku. Belajar bersyukur, jangan insecure, tapi belajarlah bersyukur dari sekarang. Meskipun aku ada ragu, itu kenapa quotesnya begitu, biar menguatkan aku biar nggak insecure gitu. Ya gitulah ya guys ya. Closing statement sekarang. Siapa pemilik bibir manis menurut Hafizah? Orang tua. Kenapa itu? Soalnya cuma orang tua saya yang mengerti saya. Enggak sih, teman-teman saya juga mengerti. Iya. Cuma yang lebih dari saya bayi sampai gede itu ya orang tua saya. Yang cuma orang tua saya yang bilang, kamu cantik, kamu ini, kamu bisa kok, kamu lo lebih daripada teman-teman kamu. Nah cuma orang tua saya yang bilang kayak gitu, ya kan? Ya gitu lagi guys ya. Oke. Di sini Alhamdulillah. diundang orang tua saya, jadi orang tua saya kesini. Siap. Siap bawa Upin Ipin. Astaga. Hafizah, alhamdulillah kita di penghujung acara. Hafizah, terima kasih loh ya udah. Iya berkenan mister, hadir. maaf ya mister tadi telat. Enggak, adalah biasa aja. Maaf. Oke, makasih udah berkenan hadir di Iya podcast saya. mister. Oh, Iya. insya Allah di lain kesempatan kita bisa podcast lagi ya. Oke. Oke. Bawa apa nih, bawa kamera? Iya, bawa kamera LDR. Berapaan tuh? Oke, teman-teman bibir manis, segitu dulu podcast hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya Dede Rosadi Ceta. See you, terima kasih, sampai jumpa, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah.